Halo semua, di video kali ini kita akan belajar tentang destructuring dan juga instance object literal di dalam JavaScript ES6-nya. Pertama kita mulai dengan destructuring. Jadi destructuring sendiri yaitu fitur dalam JavaScript-nya yang memungkinkan kita untuk dengan cepat mengekstrak nilai-nilai dari array atau properti-properti dari objeknya dan menetapkannya ke variabel yang terpisah. Contoh, kita akan coba buat sebuah array dulu. Console.log, kita buat array. Ini kalau tipe data array. Ini saya contohkan dulu kalau kita mau mengakses sebuah data di dalam array-nya tanpa metode destructuring. Biasanya kita ingin akses, kita buat sebuah array dulu, cons contoh nilai 56 76, ini saya random nilainya 98 30. Nah kita coba akses setiap nilai dalam array-nya nih yang kita tampung ke dalam sebuah variabel. Nah contohnya jika kita tidak menggunakan destructuring, kita harus buat satu-satu. Cons contoh nilai pertama sama dengan kita panggil nilai parameter indeks ke 0, yaitu diambil 56. Kemudian nanti nilai 2, 3, 4, 5 dia ambil berdasarkan indeksnya. Ini indeks 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Kalau kita ingin akses setiap indeksnya dalam array-nya. Nah, kalau kita console.log, kita tinggal tampilkan variabel nilai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka di sini kita bisa akses per nilai di dalam indeksnya. Kita coba jalankan node index.js. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Diakses per indeksnya 56. Dari nilai 1 itu indeks ke 0 diambil dari array-nya ini indeks ke 0, dan nilai kedua ambil dari indeks ke 1 sampai seterusnya yang tampil seperti ini. Nah ini tanpa menggunakan destructuring. Nah kalau kita gunakan destructuring, kita bisa ringkas cara pemanggilan dari setiap nilai di dalam array-nya ini. Contoh, di sini kita bisa buat cons, kita buat sebuah array. Di sini kita tinggal buat nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, dan nilai kelima. Dalam array bernama nilai. Jadi nilai 1 ini diambil dari sini. Jadi ini saling terhubung ya. 56 ini disebut dengan nilai 1. Nah, ini disebut dengan nilai 2, 76, 87 nilai 3, 98 nilai keempat, dan 30 nilai ke-5. Nah, pada saat kita jalankan, nah tampilannya sama saja, cuman di sini tulisannya lebih ringkas lagi. Berdasarkan berapa jumlah nilai dari sini ya, dari array-nya. Nah, ini kalau penggunaan dari array. Kalau objek, nah ini tanpa destructuring dulu. Objek, kita buat dulu sebuah variabel yang menampung sebuah objeknya. Contoh namanya biodata. Kita buat di sini nama depan, titik 2, Reski, kemudian nama belakang, Putra. Nah, kemudian kita masukkan key untuk umur 26, kemudian biodata, hello world. Jadi kita sudah buat sebuah objek dengan nilai-nilainya ya, berdasarkan key-nya, yaitu nama depan nilainya Reski, nama belakang nilainya Putra, H nilainya 26, dan juga bio nilainya hello world. Nah, tanpa destructuring kita harus akses per
key-nya. Jadi kita buat variabel kemudian kita akses berdasarkan key-nya. Contoh, sini cons kita buat namanya nama depan sama dengan kita panggil variabelnya biodata titik nama depan. Kemudian kita panggil yang lainnya. Di sini variabel namanya nama belakang. Kita panggil di biodatanya key nama belakang. Kemudian umur age, panggil age, kemudian bio, panggil bio. Nah, pada saat kita jalankan console.log, kita tinggal jalankan nama dari variabelnya. Ini nama depan, nama belakang, umur, dan juga bio. Pada saat kita jalankan, nah tampilannya seperti ini ya, dia akan mengambil nilainya atau menampilkan nilainya. Nah, ini tanpa destructuring. Tapi kalau kita gunakan destructuring di sini untuk akses nilai-nilainya, kita tinggal buat satu variabel saja. Nah, variabelnya kita buat menggunakan objek, menggunakan kurung awal, kemudian kita akses per key-nya. Nah, key pertama yaitu nama depan. Jadi kita akses berdasarkan nama key-nya. Nama depan, kemudian nama belakang, kemudian umur, dan juga bio. Dari variabel objeknya yaitu biodata. Nah, pada saat kita jalankan, nah tampilannya sama saja, cuman di sini kita buatnya lebih ringkas. Dimana ini kita langsung akses ID-nya yang kita kelompokkan dalam sebuah objek ya, di sini pakai kurung awal yang nanti kita aksesnya berdasarkan nama objeknya langsung di dalam variabel biodatanya ini. Nah, ini tentang destructuring, jadi kita bisa meringkas penggunaan dari atau mengakses nilai dari array dan juga objeknya lebih ringkas yang kita bisa kelompokkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam entitas objek literal. Kita sebut saja di sini namanya IBL atau entitas objek literal. Jadi entitas objek literal adalah fitur dalam JavaScript-nya yang digunakan untuk menyederhanakan sintaks dalam mendefinisikan objek literalnya. Nah, contoh pertama di sini, mungkin contoh pertamanya kita bisa menyingkat penulisan dari propertinya. Jadi jika nama properti dan nama variabelnya sama yang digunakan, kita dapat menggunakan sintaksnya lebih pendek. Kita buat variabel cons, kita buat saja di sini seperti tadi, nama depan sama dengan Reski, kemudian nama belakang Putra, kemudian umur 27, kemudian cons bio hello world. Nah, pada saat kita ingin buat variabel objeknya yang nilainya dan key-nya itu sama nantinya, kita bisa ringkas seperti ini. Kita buat cons namanya biodata. Ini kita panggil nama depan, nama belakang, age, dan juga bio. Nah, dimana pada umumnya kalau tanpa entitas objek literal ini, cara pemanggilannya seperti ini. Nama depan, kemudian titik 2, nilainya apa. Nah, sini karena nama variabel dan key-nya kita buat sama, nama depan dan variabel yang dipanggil itu sama, maka kita bisa ringkas seperti ini saja. Maka nanti nilai dari nama depannya ini yaitu Reski itu sama dengan nama key-nya yaitu nama depan juga. Kalau kita jalankan console.log biodata,
maka tampilannya saya klik dulu akan seperti ini. Jadi sini key-nya nama depan itu sama dengan nama variabel yang kita ambil nilainya, yaitu nama depan juga. Nah, ini cara penulisan ringkasnya menggunakan Entence Object Literal. Nah, selanjutnya yang kedua, sebenarnya kita juga bisa menyingkat sebuah metode atau fungsi di dalam sebuah variabelnya. Jadi cara penulisan metode dalam objek dengan tidak perlu menuliskan kata functionnya. Nah, kita buat contoh. Contoh kedua, kita buat sebuah aplikasi sederhana yaitu kalkulator. Kita buat di sini cons, namanya kalkulator. Nah, kemudian kita buat objek, di mana objeknya nanti ini terdapat fungsi-fungsi dari kalkulatornya. Contoh fungsi tambah. Di sini peringkasan dari Entence Object Literalnya, yaitu kita tak perlu buat nama function di awalannya, kita bisa langsung singkat yaitu nama dari functionnya langsung. Kemudian kita kasih parameter nilai 1 dan nilai 2. Kita coba tambahkan, berarti di sini nilai 1 tambah nilai 2, kita return nilainya. Ini fungsi pertama, kemudian kita buat fungsi kedua yaitu kurang nilai 1, nilai 2. Ini karena dia berupa objek di dalam variabelnya, kita harus kasih koma di bagian sini. Kemudian return nilai 1 kurang nilai 2. Kita buat lagi metode lain, fungsi lain yaitu kali nilai 1, nilai 2, dimana nanti dua parameternya ini dia akan kalikan. Return nilai 1 kali nilai 2. Dan yang terakhir yaitu untuk bagi nilai 1 dibagi nilai 2, kita akan return nilai 1 bagi nilai 2. Kita save. Nah, selanjutnya kalau kita ingin panggil fungsi di dalam objeknya ini, objek kalkulatornya, berarti kita coba console.log, kita panggil variabelnya kalkulator, kemudian titik, panggil nama fungsinya. Sini fungsi pertama tambah. Nah, contoh di sini nilai pertamanya 2. Jadi 2 tambah 2 nanti hasilnya yaitu 4. Kemudian kita console log lagi, kita coba semua fungsinya jalan atau tidak. Kalkulator untuk kurang, kita buat di sini 10 kurang 5, maka nanti hasilnya 5. Kemudian buat lagi untuk kali, console.log kalkulator dot kali. Di sini saya ingin kalikan 5 kali 5. Nah, maka hasilnya nanti 25. Kemudian terakhir yaitu untuk fungsi di dalam variabel kalkulatornya, yaitu objek kalkulatornya, yaitu fungsi bagi. Sini 10 bagi 2. Nah, kalau tidak salah hasilnya 5. Kita coba jalankan fungsinya. Udah index.js, enter. Nah, maka di sini hasilnya 2 tambah 2 4. Nah, 10 kurang 5 itu 5. 5 kali 5 25, 10 bagi 2 5. Mungkin sekian sedikit penjelasan tentang destruction dan juga Entence Object Literal di dalam JavaScript ES6-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Have a nice day.